طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. ونسأل الله تعالى أن يبارك لقاءنا هذا وأن يجعله مباركا ونافعا ونستفيد منه. نواصل درسنا الآن من كتاب شرح ألفية بن مالك رحمه الله لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللmuslimin ajma'in. Baik. Sekarang kita masuk ke bait yang ke-24. Sebelum masuk ke bait itu ya, ada baiknya kita murajaah terlebih dahulu ya, pembahasan dari bait yang sebelumnya atau apa yang sudah kita bahas di bait sebelumnya. Baik, kita mulai baca dari bait yang pertama. Iqra'ul matan. Adakah matan enggak? Baik. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbi Allah khairu Maliki musalliyan 'alan nabiyil Mustafa wa alihi al-mustakmilin asy-syarafa wa asta'inu Allah fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqarribul aqsa bilabdin mujazi wa tansutul badla biwa'din munjazi wa tabtadi ridhan bi ghairi sukhdi fatiqatan alfiyatan bi mu'ti wa huwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Bait pertama sampai bait ke-7 itu adalah muqaddimah. Dan bait yang ke-8 yaitu pembahasan tentang al-kalam wa ma yata'allaqu min kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin bil ismi tamyizun hasal. Nah, ini ada kaitannya dengan apa yang akan kita bahas sekarang, bait yang ke-10 ini. Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin bil ismi tamyizun hasal. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali siwahuma al harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham wa madiyal af'ali bit tamis wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakul nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sahwa hayyahal al mu'rab wal mabni wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahin minal hurufil mudni. Di bab selanjutnya bab tentang apa itu al mu'rab wal mabni minal asma ya. Wal ismu minhu mu'rab wa mabni, di antara isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni li syabahin minal hurufi mudni ya, karena dia punya asyabah. Syabah itu sudah sebutkan kemarin. Yang pertama kasyabahil wad'i fi ismi ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Asyabah al wad'i dan asyabah al ma'nawi. Wa kaniyabatin 'anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila. Begitu juga niyabah 'anil fi'li ya, syabah bin niyabah 'anil fi'li. Begitu juga al-iftiqar, syabah al-iftiqar. Tapi ini 4 syabah yang sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Dan bait yang ke-18 wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Di antara isim-isim yang mu'rab adalah isim yang selamat dari syabahil harf ya. Jadi isim itu dikatakan mabni kalau dia punya syabah-syabah tadi. Kalau dia tidak punya syabah maka dia dinamakan mu'rab. Wa fi'lu amrin wa mudhi'in buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya. Kemudian kita masuk ke pembahasan fi'il. Fi'il amr, fi'il madi itu mabni, yang mudhari itu hanyalah yang mu'rab itu hanyalah fi'il mudhari saja. Itu pun dengan syarat dia harus ariya, dia harus terbebas dari nuni taukidin mubasyirin wa min nuni inasin. Dia terbebas dari 2 jenis nun taukid dan nun inas. Contohnya yaruna manfutin. Wa kullu harfin mustahiqqun lil bina wal aslu fil mabni an yusakkana. Setiap huruf itu adalah mabni dan hukum asal dari mabni itu adalah dengan sukun. Jadi kita sudah tahu hukum mu'rab pada isim, pada fi'il dan pada huruf. Wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dhamm. Huruf-huruf itu ada yang dia mu'rab mabninya dengan fathah, dengan kasrah dan dengan dhammah. Fathah contohnya ka'aina, kasrah contohnya amsi, haitsu contohnya dhammah. Wasakinu contohnya kam.
Warraf'a wan nasba ja'alan i'raba lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba. Ya, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang tanda i'rab. Warraf'a wan nasba, hukum i'rab. Di bait yang ke-23 ini kita bahas tentang hukum i'rab. Hukum i'rab itu ada rafa, nasab. Ij'alan i'raba, itulah namanya i'rab. Lismin wa fi'lin. Jadi rafa dan nasab itu berlaku untuk isim dan fi'il sekaligus. Contohnya lan ahaba. Wal ismu, nah sekarang kita akan masuk ke bait yang ke-24. Wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Isim itu ya, dia memiliki kekhususan dibandingkan dengan fi'il, ya, adalah kekhususannya dia al-jar, i'rabnya bisa dengan al-jar. Jadi yang bisa di-i'rab dengan al-jar itu hanyalah isim saja, sebagaimana fi'il hanya bisa dijazm saja. Berarti kesamaan isim dan fi'il sama-sama bisa rafa dan nasab. Kemudian perbedaannya, kalau isim hanya bisa jar saja, ya, hanya jar saja yang bisa isim, bisa hanya isim saja yang bisa dijarkan, sebagaimana fi'il, ya, hanya fi'il saja yang bisa dijazmkan. Nah, ini akan kita bahas, ya, perkataan, ya, Ibnu Malik di sini, wal ismu qad khussisa bil jarri kama qad khussisa al fi'lu bi an yanjazima. Baik. Naqra asy-syarah sekarang, kita baca di kitab sekarang di halaman 109. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 109 bait yang ke-24. Asy-syarah qauluhu wal ismu qad khussisa bil jarri. Syekh Utsaimin mengatakan khussisa min qibali man. Isim itu kita takhsis, kita khususkan dengan hukum al-jar. Dari siapa yang mentaksis seperti ini? In kana khussisa min qibali nahwiyyin fa huwa hukman. Wa in kana khussisa min qibali ahli lughah wa huwa isti'malan. Jadi kalau yang mengatakan al-jar itu adalah ahli nahwu, ya berarti ini namanya takhsis, ya, hukman. Karena ahli nahwu itu kan membahas hukum, ya, hukum rafa, nasab, jar itu pembahasannya ahli nahwu itu, ya. Wa in kana khussisa min qibali ahli lughah, kalau dia ditaksis oleh ahli lughah, ya, kalau yang mengatakan ucapan bahwasanya isim itu, ya, kekhususannya adalah dengan al-jar, ya, perkataan itu berasal dari ahli lughah, ya, maka ini berarti maksudnya isti'malan secara penggunaannya, dari sisi penggunaannya. Maksudnya dari sisi pemakaiannya hanya isim saja yang berhak dipakai dengan menggunakan tanda al-jar. Baik. Nah, jadi beda antara ahli nahwu dengan ahli lughah, ya. Beda antara ahli nahwu dengan ahli lughah. Kalau ahli nahwu itu lebih spesifik. Ya, ahli lughah itu ahli balaghah masuk ke situ, ya. Tapi kalau ahli nahwu lebih spesifik dia. Baik. Jadi kalau ahli nahwu mengatakan isim itu, ya, harus dijarkan atau harus dikhafat, ya, berarti ini ahli nahwu menghukuminya, menghukumi isim harus dikhafat berarti. Tapi kalau ahli lughah yang mengatakan isim itu harus dijar, ya, makna dari ucapan mereka ini adalah isim itu harus dipakai dalam kondisi jar. Ya, sebenarnya nggak ada bedanya sebenarnya. Ya, hukum dan istimal itu kurang lebih sama. Ya. Wa fil haqiqah annahu idza khussisa istimalan faqad khussisa hukman. Nah, itu kata Syekh di sini. Ya, hakikatnya, ya, kalau ditaksis istimalan itu ditaksis hukman juga mana? Gitu. Ya, li'anna an-nahwiyyin innama yatakallamuna bihasabi qawaidi kalamil arab. Karena nggak pernah ada pertentangan antara ahli nahwu dengan ahli lughah, gitu. Ya. Ingat ya, kalau kita mengatakan ini hukumnya marfu, mansub, majrur, nah itu ucapannya ahli nahwu itu, gitu ya. Ya, ucapan ahli nahwu. Kalau ucapan ahli lughah itu lebih umum, ya, dia lebih umum, tidak terbatas kepada sekedar i'rab saja. Wa qaluhu bil jar. Ya, tadi kita katakan isim itu keistimewaannya adalah dia ditaksis dengan al-jar. Mana al-jar? Al-mu'allifu huna abbara bil jarri wa huwa ta'biru al-basriyin sahibu al-ajurrumiyah, abbara bil khafdi, ya. Ya. Wa huwa ta'birul basriyin, orang Basrah mengatakan al-jar, sedangkan orang, ya,
orang apa namanya Kufah, yaitu penulis Al-Jurumiyah, yaitu Muhammad ibnu Dawud ibnu Ajurum As-Sanhaji, ya, penulis kitab Matan Al-Jurumiyah itu mengatakan khafat. Nah, jadi al-jar dengan al-khafat itu sama, hanya perbedaan penggunaan saja, ya, perbedaan tempat saja. Kalau orang Basrah dia mengatakannya al-jar, kalau orang Kufah, ya, diantaranya adalah Ibnu Ajurum, menggunakan istilah al-khafat. Wa huwa ta'birul Kufiyyin. Fa idza wajadta kitaban fi an-nahwi yu'abbiru sahibuhu bil khafdi badal al-jar fa'lam annahu kufi. Antum buka kitab nanti di dalamnya, ya, dia mengatakan ya, al-khafat, berarti dia orang Kufah, ya, atau pengikut madrasah Kufah, mazhab Kufah. Wa idza ra'aita man yu'abbiru bil jari badal khafdi fa huwa Basri. Ya, berarti dia dari Basrah. Baik. Qaluhu khussisal fi'lu ay khussisa isti'malan wa hukman. Fi'il itu ditakhsis, dispesifikan, ya, dari sisi penggunaan ataupun dari sisi hukumnya. Wal ismu qad khussisa bil jarri, hadhil alamah khassatun bil ismi. Ini tanda yang khusus untuk isim, wa hiya al jar. Fala yakunul fi'lu majruran abadan. Maka nggak mungkin ada yang fi'il dihukumi majrur, ya, nggak ada istilah nanti fi'lun mudhari'un majrurun, nggak mungkin, ya. Adapun ayat yang sering ditanyakan sama orang, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, yarfa'illah, yarfa'i, bukan majrur di situ, itu majzum. Nah, tapi karena sukun ketemu sukun akhirnya dikasrohkan, ya, berkaitan dengan ayat sebelumnya, yarfa', ya, alladhi, yarfa' Allahu, gitu, ya, karena sukun ketemu sukun jadinya yarfa'illahu. Baik. Kama qad khussisal fi'lu bi an yanjazima. Yanjazima maksudnya dijazamkan, ya, ya. Bi an yanjazima artinya fi'il itu dijazamkan. Fala yakunu ismu majzuman abadan, maka isim nggak boleh dia majzum. Nggak ada istilahnya isim itu majzum nanti. Misalkan, ya, wa li'annahu musanna wa huwa majzum, la yumkin, ya. Idan anwa'ul i'rab arba'ah, berarti jenis i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar, dan jazm. Tashtarikul asma' wal af'al fi naw'ain, ya. Isim dan fi'il, ya, sama-sama bisa ar-raf'u wan nasbu. Maksudnya ada isim marfu, ada juga fi'il marfu. Ada isim mansub, ada juga fi'il mansub. Yakni anna al-isma yakunu marfu'an wal fi'la yakunu marfu'an wal isma yakunu mansuban wal fi'la yakunu mansuban. Wa yakhtassu al-ismu bil jar. Ya, dan, ya, isim itu dia memiliki kekhususan berupa al-jar. Berarti hanya isim saja yang bisa antum katakan majrurun. Antum ketemu kata huwa majrur, dia majrur, oh berarti isim pasti, nggak mungkin fi'il, ya. Ini salah satu cara kita membedakan mana isim mana fi'il. Sebagaimana wal fi'lu yakhtassu bil jazmi, sebagaimana fi'il itu juga kekhususannya adalah dengan jazm, nggak mungkin ada isim majzumun nanti, ya. Yakni annal fi'la la yakunu majruran wal isma la yakunu majzuman. Tidak mungkin ada fi'il yang majrur sebagaimana tidak mungkin ada isim yang majzum. Wa qad taqaddama fi awwalil alfiyah anna min alamatil ismi al-jarra, yakni annahu khasun bihi. Sudah kita pernah baca di awal alfiyah, itu di bait yang ke-10 tadi, bahwasanya di antara tanda isim adalah al-jar. Tanda, namanya tanda itu berarti dia nggak ada kecuali pada dirinya sendiri. Ciri khas namanya tanda itu. Ya, annahu khasun bihi, khas bagi dia saja. Baik. Fa in qala qail wa hal yadkhulul jazmu fil fi'lil madhi wa fi'lil amri? Bisa nggak fi'il madhi dan fi'il amr itu majzum? Ya, tobaan jawabnya la, di annahuma mabniyan, karena mabni. Ingat, sesuatu yang dihukumi mabni itu berarti dia nggak boleh dikatakan marfu, mansub atau majzum. Ya, kalau antum mengatakan marfu'un, mansubun, majzumun, itu dengan kata lain antum mengatakan dia mu'rab. Ya, karena mu'rab itu dibagi menjadi 3 itu, marfu, mansub, majzum pada fi'il. Ya, nah, jadi ya, istilah majzum itu nggak boleh masuk kepada fi'il madhi dan fi'il amr. Li'annahuma mabniyan, karena fi'il madhi dan fi'il amr itu mabni. Fal madhi mabniyun wa la yadkhulul jazmu bil ittifaq. Ya, zahab Muhammadun misalkan, la yus, la budan aqul zahaba Muhammadun, la taqul zahab Muhammadun. Taib. Wal amru mabniyun, fi'il amr juga mabni, wa la yadkhuluhul jazmu, nggak boleh dijazmkan. Ala qaulil basriyin wa huwa sahih. Inilah pendapat al-basriyin, ya. Ini adalah pendapat yang sahih. Berarti al-kufiyin mengatakan al-amr itu dia
ya bukan dia itu mu'rab. Ya, sebagian dari amr itu mu'rab dia. Ya, mu'rabnya ya nanti dia majzumun majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya, jadi nanti kalau untuk mengi'rab kata idhab itu ada dua i'rabnya. Idhab fi'lul amri mabniun ala sukun. Ini i'rabnya orang-orang Basrah. Ya, ini pendapat yang benar. Adapun pendapat yang ya sedikit pengikutnya itu pendapatnya orang Kufah mengatakan izhab itu ya fi'lul amri ya majzumun wa alamatu jazmihi as-sukun. Baik. Jadi pendapat yang dipegang oleh Syekh Utsaimin adalah pendapatnya Al-Basriyin. Wa nahnu natakallamu huna 'anil i'rab. Nah, di sini kita berarti sedang membicarakan tentang i'rab. Wa 'ala dzalika fa qaulul mu'allif qad khussisa al-fi'lu bi an yanjazima la yuridu bihi al-umum bal yuridu bihi al-fi'l al-mudhari' wa huwa alladhi yadkhuluhu al-jazmu. Ya, Ibnu Malik kan mengatakan tadi qad khussisa al-fi'lu. Fi'il disebut di sini. Fi'il apa di sini? Madi, mudhari atau amr? Fi'il mudhari. Ya, kenapa? Karena hanya fi'il doang yang bisa hanya fi'il mudhari doang yang bisa majzum. Ya, kenapa? Karena hanya fi'il mudhari yang mu'rab. Ya, ingat ya, wa a'rabu mudhari'an in ariya. Yang di bait sebelumnya Ibnu Malik mengatakan i'rablah fi'il mudhari. Nah, berarti selain fi'il mudhari itu fi'il madi dan fi'il amr itu dihukumi mabni. Baik. Itu dia. Kemudian wa idza kanat anwa'ul i'rabi arba'atan fama alamatu hadil anwa'. Kalau sekarang kita sudah tahu bahwasanya i'rab itu ada 4. Kalau di pembahasan jurumiyah kan di awal sekali ini ya. I'rab itu ada 4, yaitu rafa, nasab, ya, jar dan jazam. Ya, 3 pada isim dan 3 pada fi'il. Ya, dari 4 i'rab ini maka dia pasti memiliki tanda dong. Ya, rafa itu apa tandanya, nasab tandanya apa, jar tandanya apa, jazam tandanya apa. Pasti ada tandanya. Tujuannya adalah untuk membedakan satu hukum i'rab dengan hukum i'rab yang lain. Kalau rafa tandanya sama dengan nasab gimana dibedakan nanti? Jadi pasti ada istimewaannya nanti. Baik. Yakni ma alamatu kaunil ismi marfu'an. Apa tanda kondisi suatu isim itu dihukumi marfu? Ya. Ada isim, antum katakan dia marfu. Kemudian ada lagi isim yang lain, antum katakan dia mansub. Pasti antum butuh tanda di situ kan? Dari mana antum tahu dia marfu? Dari mana antum tahu dia mansub? Pasti ada tandanya di situ. Ya. Baik. Au kaunil fi'li marfu'an, atau ketika antum mengatakan fi'il itu marfu pasti ada tandanya. Au kaunihima mansubain, atau fi'il dan isim itu antum katakan mansub. Au kaunil ismi majruran, atau antum katakan isim itu majrur. Au kaunil fi'li majzum, atau fi'il itu majzum. Ya, semua itu pasti ada tanda-tandanya. Nah, itulah yang disebutkan di dalam bait yang selanjutnya, di bait yang ke-25. Maka di bait yang 25 dan 26 ini kita akan membahas tentang tanda-tanda i'rab. Nah, maka bisa kita sebutkan berarti judul dari pembahasan di bait ke-24 adalah apa? Anwa'ul i'rab. Ya, bisa menambahkan keterangan di situ nanti anwa'u al-i'rab. Ya, di bait yang ke-25 kita akan ambil alamatu al-i'rab. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.